wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Nusantara yang jaya, semoga terbebas dari segala penindasan dan penjajahan selama-lamanya. Amin. Merdeka. 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 Baik, pada siang hari ini di Bumi Pleret Nan Permai di Ponpes Rodotul Fatihah, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret telah hadir saudara kita, sahabat kita yang saya baru ketemu hari ini. Saya baru ketemu hari ini. Kita tidak pernah janjian, tidak pernah kenal, juga tidak ada hubungan kekerabatan yang dekat, maksudnya entah di masa nenek leluhur, kakek leluhur, wallahu a'lam. Yang beliau ini adalah bernama Gus Muhammad Maulana Ishak yang kapan hari dari Kudus yang kapan hari mengirimkan suara kepada saya, kemudian saya sampaikan kepada Gus Fuad dan akhirnya disampaikan ke publik Indonesia karena itu pesan dari Kanjeng Nabi, begitu. Rasulullah Muhammad. Beliau adalah seorang kiai muda, Gus muda yang senantiasa riyadhah untuk bermuwajahah, untuk bertawasul, untuk menanamkan kecintaan selalu terus-menerus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah akhirnya beliau yang mulai masih remaja, umur 12 tahun, pernah bermimpi dijumpai Kanjeng Nabi, diajak masuk surga dengan seluruh nabi, aulia dan para malaikat. Masih kecil waktu itu, masih remaja. Kemudian alhamdulillah di hari-hari kemarin, di minggu-minggu terakhir ini, Rasulullah hadir juga di dalam mimpi beliau dan menyampaikan pesan kepada saya yang kemarin sudah diviralkan oleh Gus Fuad Channel dan sekian banyak YouTuber pejuang medsos kita yang masih cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada bangsa dan negara ini, cinta kepada umat Islam agar jangan sampai Ruriah Nabi dibelokkan dan disesatkan oleh mereka-mereka yang palsu, mereka-mereka Yahudi Khazari tapi ngaku cucu Nabi. Di sini telah hadir Gus Muhammad Maulana Ishak. Beliau hadir ke sini dalam rangka mubahalah, karena diperintah oleh gurunya. Karena beliau juga tidak terima apabila pesan luhur, pesan yang jelas terang benderang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kemudian diledek, dibully, dilecehkan oleh Ba'alawi atau para pendukungnya dengan kata-kata kalimat yang tidak pantas atau kurang ajar. Beliau tidak terima. Dan saya tidak terima bangsa Indonesia tetap dalam kebodohannya. Dan saya tidak terima bangsa Indonesia mendapatkan penjajahan spiritual dari para klan Ba'alam. Setuju? Setuju. Oke. Oh ini salah satu istrinya itu keturunan Datuk Kalambean. Penting saya sampaikan dari dalam bakar ya. Kampung Melayu Ilir dalam bakar. Oke. Jelas sudah. Beliau juga terahnya dari Sunan. Insya Allah Sunan Muria. Sunan Muria, Insya Allah, alhamdulillah. Ini Sunan Muria jarang yang muncul, duriahnya muncul langsung dimimpi Kanjeng Nabi, luar biasa ini. Istrinya juga dari terah yang sangat kuat, dari keturunan juga yang sangat mulia di Kalimantan Selatan sana, luar biasa. Nah, baik, ada beberapa hal yang mau beliau sampaikan. Yang pertama terkait mengenai masalah kejelasan dari mimpi itu akan diulang lagi dengan lebih detail oleh beliau. Bagaimana ketika ketemu Kanjeng Nabi seperti apa? Seperti Kanjeng Nabi misalkan marahnya sampai menunjuk-nunjuk dadanya. Satu. Kemudian yang kedua, beliau akan menyampaikan dasar-dasar dari kajian kitab tentang apa sih itu maknanya, hukumnya, dan bagaimana derajatnya mimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga nanti terakhir, beliau atas perintah oleh gurunya untuk Silakan warna-warna baru dan lihat teksturnya ringan. berani siap bermubahalah dengan risiko yang sangat-sangat berat bagi beliau kalau dianggap beliau bohong.
sebuah cerita. Dan risikonya bagi mereka yang tidak percaya, ya mesti ada risikonya. Ditanggung sendiri-sendiri. Ya. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi juga ini sekaligus untuk memberikan edukasi kepada publik, membedakan antara pengalaman spiritual yang hakiki, yang hak, dan pengalaman spiritual yang palsu, yang halu. Ini penting sekali kehadiran penjenengan Gus untuk menjelaskan. Memang ada pengalaman spiritual seperti mimpi, perjumpaan dan lain-lain yang hak itu memang ada batasan-batasannya. Tapi kebanyakan yang direproduksi oleh Pak Alawi itu semua palsu halu. Nah supaya publik paham, karena kemarin ketika penjenengan memberikan posnat itu ada kritik kok ikut-ikutan halu. Oh enggak, ini enggak halu, ini hak, barang hak. Nah, kita saja untuk penegasan. Betul. Jadi karena juga banyak orang yang menggunakan mimpi, memproduksi mimpi, mengarang-arang mimpi untuk penipuan. Contoh, ketika misalkan Hamper itu berjumpa dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Hamper berkata, ini dalam buku Memoir of Spy, agen Inggris yang waktu itu menjalankan misi seperti Suluk Hurgronya untuk meneliti, mengetahui kelemahan bangsa Arab. Dia mencari, memetakan ulama-ulama mana yang bisa dikompori, diprovokasi, untuk kemudian dia mencari teknik agar ulama ini bangkit, semangat, dan menjadi legitimasi di dalam pemberontakannya kepada Syarif Mekah yang keturunan Nabi. Waktu itu masih bagian dari Ottoman. Karena Inggris ingin Ottoman hancur, maka Haromen harus dikuasai sebagai legitimasi mereka sebagai khilafah Islamiyah. Dari itu Hamper datang kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ya Muhammad ibn Abdul Wahab, saya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mencium keningmu. Artinya Nabi Muhammad ridho kepadamu. Disitulah kemudian Muhammad bin Abdul Wahab kemudian menjadi percaya diri dan dia kemudian semakin mengembangkan kesesatannya sampai kemudian akhirnya cerita mengatakan sampai beliau kan diusir bersama ayahnya. Di dalam kitabnya kakak beliau Sulaiman bin Abdul Wahab, kakak kandung beliau sendiri yang menceritakan kesesatan adiknya sampai diusir oleh ayahnya. Dan kemudian dari dasar legitimasi mimpi itu digunakan untuk menipu, untuk menghalusinasi dan menjadi dasar bagi pemberontakan gerakan Wahabiyah di Jazirah Arab atau di Hijaz sana. Dari Najd menuju ke Hijaz untuk kemudian menjadi anteknya Inggris. Dan insya Allah sampai sekarang Saudi Arabia selalu bungkam, tidak pernah tegas kepada Zionisme Israel. Demikian. Baik, langsung saja dimulai oleh Gus Muhammad Maulana Ishaq, ceritakan dengan detail mimpi panjenengan, juga dengan gestur yang panjenengan ingat bagaimana ketika berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelum bercerita tentang mimpi yang saya sampaikan di voice note itu, saya pengen menunjukkan kitab dasar cara saya bermimpi kepada Rasulullah. Itu ada kitabnya. Pertama, kitab Amaliyah Sholat dalam kekhususannya, ya, terjemahan dari Al-Bunyah karya Syabdul Qadir Al-Jilani. Ini kitab cetakan penerbit Menara Kudus. Saya beli di toko kitab Mubarakatan Thayyibah samping Menara Kudus. Ini kalau nggak salah cetakan tahun 1978, cetakan kuno. Tapi bisa saudara cari di kitab Al-Bunyah karya Syabdul Qadir Al-Jilani tentang bab sholat. Artinya ini dasarnya jelas. Yang ngarang Sultanul Auliya Qutbir Rabbani wal Haikali Somadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi nggak sembarangan kita ini kan. Kalau saya mimpi ketemu Rasulullah itu membuktikan bahwa hadis-hadis yang di sini benar. Saya amalkan benar. Kakak saya perempuan mengamalkan juga ketemu Rasul 3 kali dalam mimpi. Dan itu berlaku untuk semua orang, semua umat Rasulullah Muhammad yang mau riyadhah. Bukan cuma keluarga Alawi saja, tapi tentunya dengan muhibbin, dengan sebagai muhibbin, dengan kecintaan, rasa cinta kepada Rasulullah. Jadi saya cerita, saya kelahiran 1989. Saya mimpi ketemu Rasulullah usia 14 tahun. Waktu itu saya ditantang, ya. Saya ditantang sama Al-Imam Abdul Hasan Al-Asyadili. Beliau menantang begini, nah, berapa bulan yang lalu ada konser musik sangat besar di Jakarta. Waktu itu konser Syahrukan tahun 2002 akhir. Saya ditantang, kalau orang yang kepengen lihat wajah idolanya Syahrukan
itu rela membayar 5 juta, 6 juta Yaman itu ya Yaman tahun 2002 konser Shahrukan pertama, masih ingat saya. Kalau mereka itu hanya untuk melihat idola artis duniawi, sanggup membayar 5 juta, 6 juta, 7 juta, 12 juta, berdesak-desakan. Masa kamu kepengen melihat wajah Rasulullah, tidak ada pengorbanan sama sekali. Buktikanlah kalau kamu itu pengamal tarekat Syadziliyah sejati. Caranya bagaimana guru? Caranya kamu harus mimpi ketemu Rasulullah. Itu ujian pertama saya dari Al-Imam Abdullah Saleh Syadzili. Saya tanya sama Kiai Sekudus, nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang berani jawab, hanya menangis. Karena mereka pun juga mungkin tidak pernah ketemu Rasulullah dan juga tidak tahu caranya. Akhirnya saya menangis selama 2 bulan, setiap sholat saya munajat minta pertolongan sama Allah. Sampai saya ketemu kitab ini waktu saya kecil. Kemudian saya berjumpa Rasulullah pertama kali usia 14 tahun. Saya mengamalkan di kitab ini ya bagian sholat Jumat, bagian sunnah sholat Jumat. Di sini dijelaskan bahwa disunahkan lagi setelah sampai ke masjid hendaknya mendirikan sholat 2 rakaat. Jika waktunya masih luas, maka lebih diutamakan melakukan 4 rakaat. Dalam sholat tersebut membaca surat Al-Fatihah sekali dan Al-Ikhlas 200 kali. Rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Rakaat ketiga Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Rakaat keempat Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Di sini hal ini berdasar riwayat dari Nabi. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat seperti itu, maka dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga atau melihat nabinya. Dan alhamdulillah saya mendapat dua-duanya. Dalam mimpi saya masih bisa berceritanya. Jadi tanah di surga itu tanahnya dari minyak misik. Boleh dicocokkan sama hadis. Temboknya ada yang dari emas dan ada yang dari berlian. Dalam mimpi saya. Kemudian ada air mancur dan bidadari berterbangan memakai sutra. Kemudian ada daun yang rantingnya dari perak dan daunnya dari emas. Itu saya sebelum melihat Rasulullah ditampakkan surga. Nah, saya sholat sunnah ini, saya masih ingat gambaran surga. Dan semua orang Muslim punya jatah komplek masing-masing di surga. Walaupun mereka bukan pengikut Ba'alawi. Semua orang Muslim punya jatah komplek di surga. Hanya ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Nah, itu sebelum saya ketemu Rasulullah dalam surga itu. Nah, selanjutnya kalau panjenengan itu membuka, ya, salah seorang tabi'in bernama Ibrahim At-Taimi, setelah diajarkan Nabi Khidir Al-Musabbihatul Asar, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas ayat 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, ayat kursi 7 kali, dan seterusnya. Itu kan minta hadiah sama Nabi Khidir. Kalau kamu mengaku ini yang ngasih Rasulullah, aku kasih cara untuk bertemu Rasulullah. Tapi ini Ibrahim At-Taimi bilang begitu. Nabi Khidir mengajarkan, ini di sini, kamu sholatlah 2 rakaat, salam sekali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca doa ini, ya. Dan saya amalkan 2 malam. Hasilnya, saya dalam mimpi setelah 2 malam itu, saya mimpi ketemu Rasulullah beserta 70 saf Nabi, Rasul, malaikat, dan wali yang di dalam surga, yang panjangnya dari timur sampai barat. Seperti tabi'in Ibrahim At-Taimi mengalami. Karena mengamalkan ajaran Rasulullah yang dihadiahkan kepada Nabi Khidir. Buka di kitab Al-Ghunyah. Karena Syabdul Qadir Al-Jilani bab Al-Musabbihatul Asar. Itu ada penjelasannya. Saya bisa seperti itu karena mengamalkan kitab. Dan saya tidak ngarang. Ada dasar kitabnya. Semua yang mengamalkan bisa ketemu. Asal diamalkan sampai ketemu berkali-kali maknanya. Jadi dalam itu pundak saya bersentuhan dengan pundak Rasulullah. Dada saya bersentuhan dengan dada Rasulullah. Paha saya bersentuhan dengan paha Rasulullah, dijemput di depan pintu surga. Dan pipi saya bersentuhan dengan pipi Rasulullah. Umur 14 tahun. Jadi jangan sekali-kali mendoktrin kami bangsa Nusantara pamer surga. Jangan pamer surga ya kan Ba'alawi kepada kami di Nusantara. Paham ya? Orang yang seperti saya banyak.
Cuman mereka tidak diizinkan Rasulullah untuk keluar ke masyarakat. Dan saya adalah salah satu yang dia tadi izinkan. Kenapa? Karena banyak YouTuber yang merosting video saya kemarin. Itulah yang menyebabkan turun izin bagi saya untuk keluar gelenggang dan tidak pernah mundur atau berarah. Itu ya. Terus kemudian kitab yang kedua. Siapa ini? Coba tolong Gus Zaini channel. Kemudian Gus Sanayi, ya buka ya. Kitab Al-Duri Sholawat ala Sayyidi Sadat, Imam Yusuf bin Ismail An-Nablani, halaman 25. Di sini dijelaskan, man sholla alayya fi kulli yaumin alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga. Kalau saya mengetahui tempat saya di surga ketika umur 14 tahun, karena saya mengamalkan hadis ini, bukan karena halu. Paham ya? Kitab ini yang saya pakai pegangan. Kemudian yang kedua, selanjutnya, waman sholla alaiya alfan zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, pundaknya akan berdesak-desakan dengan pundakku di depan pintu surga. Dan itu sudah saya terima janji Rasulullah sejak saya usia 14 tahun. Jangan pamer cerita yang tinggi-tinggi tanpa dasar yang jelas. Karena dalam tarekat kami, tarekat Al-Idrisiyah, ilmu adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis, dan apa yang ulama katakan. Bukan dengan dongeng yang halu, hurafat, dan ngomong yang nggak jelas dan nggak bisa dibuktikan. Ini saya bawa bukti kitabnya. Nah, kemudian kenapa mimpi saya yang terakhir soal Ba'alawi saya ceritakan? Karena memang itu perintah dari Rasulullah untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa hanya diketahui bangsa Indonesia? Karena saya warga negara Indonesia, bukan warga negara Yaman, bukan warga negara Irak, bukan warga negara Malaysia. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Quran surat Ibrahim. Utusan itu didatangkan dengan bahasa ibu, bahasa lokal. Karena saya orang Indonesia, saya akan menyampaikan pesan untuk bangsa Indonesia. Begitu ya. Saya mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali. Tapi yang untuk disampaikan kan hanya 3 yang untuk diketahui orang umum. Yang lain enggak? Mana? Ya saya buat dawir gitu. Dan ya, saya buat, saya keturunan Nabi. Kasih uang. Ya saya buat seperti itu. Cium kaki saya. Cium kaki saya. Enggak saya buat seperti itu. Nah, jadi kenapa saya bisa mimpi ketemu Rasulullah membahas Ba'alawi? Karena saya istikharah dan minta petunjuk dan riado. Lama. 3 bulan saya riado. Baca sholawat ribuan kali. Saya minta ketemu Rasulullah, minta penyelesaian dari Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu, saya tinggal di Martapura, Kiai. Waktu itu di perumahan Gria Persada, Kalsel, Martapura, Kabupaten Banjar, Martapura Kota. Kalau nggak salah desanya itu masuk di Tungkaran Martapura Kota, komplek Gria Persada, sama Singa. Nah, di situ ketika waktu menjelang Idul Fitri, ya diingat-ingat ya, menjelang Idul Fitri ada gerhana matahari. 3 hari menjelang Idul Fitri atau 2 hari. Dan saya karena dikasih sedikit Allah pengetahuan tentang falak, saya menghitung. Waktu itu saya mendengar tesis Kiai Madudin Usman viral di YouTube pertama kali bagi saya, gitu. Bukan bagi bangsa Indonesia. Waktu itu bertepatan dengan gerhana. Saya menghitung kemana larinya percaturan Ba'alawi dan Kiai Imad ini. Dari hitungan falak itu, Kiai, telah diketahui bahwa selama ini bangsa Indonesia telah dibodohi oleh klan Ba'alawi. Ditipu mentah-mentah. Dan di situ ya, saya menghitung ada 3 kasus besar yang akan terbongkar. Yang pertama, pembodohan klan Ba'alawi yang mengaku dzurriyyat Nabi padahal bukan. Yang kedua,
kasus emas di Kementerian Keuangan 109 triliun baru diungkap sama Prof. Mahfud. Yang ketiga, soal rekening bongsor dana Ponpes Al Zaitun. Itulah yang terungkap setelah Gerhana. Paham ya? Nah, di situ kemudian apa benar ini hitungan falak saya? Saya beristikharah. Sampai akhirnya saya ketemu Rasulullah Muhammad dengan ciri-ciri beliau yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah dan Sahih Bukhari. Seperti misalnya ya, tingginya tidak tinggi dan tidak rendah. Rambutnya bergelombang. Suaranya lembut dan tidak pernah membentak atau meninggi. Kalau berhadapan dengan beliau, seluruh ilmu akan hilang, terserap, dan yang mendadak bodoh lah. Seperti itu. Kemudian, tangannya ya, berbau minyak amber. Pernah apa enggak yang mendustakan mimpi saat disuapi Rasulullah dengan roti dengan bau tangan beliau yang berbau parfum amber? Tahu parfum amber apa enggak? Kemudian rambut beliau yang hitam, yang seakan-akan berminyak terus, ada tetesan air, walaupun bukan, tidak diminyaki. Kemudian wajah beliau yang kotak dan rahangnya tegas terlihat, dengan jenggot yang tidak panjang seperti orang Wahabi ya ini, tertata rapi. Dan beliau itu orang yang paling tawadhu yang pernah saya temui. Manusia yang paling tawadhu itu Rasulullah Muhammad. Nah, ketika bermimpi karena saya memang istikharah, saya memang riyadhah selama 3 bulan, ya, saya bertanya sama Rasulullah, itu agak jauh ya, itu jaraknya sekitar 3 meter waktu perjumpaan tanya soal Ba'alawi pertama. Saya bertanya, ya Rasulullah, kaum Ba'alawi itu cucumu atau bukan? Skintific Moisturizer Expert 5x Ceramide Moisturizer. Keturunanmu atau bukan? Rasulullah Muhammad saya tanyai seperti itu. Karena mimpi berarti saya nggak bisa ngatur formatnya ya. Dalam mimpi saya bertanya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, setiap umatku yang beriman kepadaku, asal mereka beriman kepadaku, saya anggap mereka keluarga. Tapi kalau kamu bertanya tentang Ba'alawi, mereka itu bukan duriyatku. Duriyat itu artinya apa? Duriyat itu artinya keturunan biologis yang terlahir dari pernikahan dan membawa DNA atau genetika. Itu artinya duriyat. Kenapa? Karena cucu, misalnya ada Ba'alawi, aku cucu Nabi. Cucu itu maknanya luas. Cucu ideologis kah? Cucu murid kah? Cucu angkat kah? Atau cucuan? Ya kan? Kalau Ba'alawi disebut Rasulullah sebagai cucunya, jangan bangga. Semua umat Muslim dianggap cucu Rasulullah. Tapi dalam mimpi saya mengatakan bahwa mereka bukan duriyatku. Tidak membawa darah Rasulullah. Tidak membawa darah dan tidak membawa gen DNA enggak. Kalau nggak percaya, Ba'alawi rame-rame tes DNA sana, cepat. Rasulullah mengatakan Ba'alawi bukan duriyatku. Perjanji Rasulullah seperti itu. Nasab mereka munqati'un wa maudu'un. Munqati'un, saya tanya ya, sama sahabat saya, Sayyid Muhammad Ismail dari Jember, Pondok Bustanul Ulum, Mokorjo, duriatnya Kiai Sepomoko, duriatnya Sunan Kudus. Saya tanya, munqati itu artinya apa, Kak? Beliau jawab, munqati itu artinya terputus. Tidak ada kaitan sama sekali. Gak ada kaitannya, Kiai. Gak nyambung sama sekali, 100% gak nyambung. Wa maudu'un. Maudu itu artinya apa? Dipalsukan, direkayasa. Artinya kepalsuan. Ditimpa lagi kepalsuan. Ditimpa lagi kepalsuan. Ditimpa lagi halusinasi. Ditimpa lagi rekayasa. Beratus-ratus tahun. Itu artinya maudu itu dipalsukan berkali-kali. Makanya Ubaidillah nggak ada. Muhammad Said Mirdad nggak ada juga katanya. Nasabnya terputus 400-500 tahun. Ya memang seperti itu.
Rasulullah mengisyaratkan mereka bukan dzurriyyahku. Nggak ada DNA yang memali C1 gitu. Ya, C1. Nggak ada. Terus kemudian munqatin wa maudud, terputus dan nasab mereka penuh dengan kepalsuan. Kemudian mimpi saya yang kedua dengan Rasulullah itu menyayat hati, menyentuh, sedih, murka, marah dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu saya mimpi ketemu Rasul itu di depan makam Sunan Kudus, ya. Seakan-akan di depan makam Sunan Kudus. Jarak 1 meter saya sama Rasulullah. Rasulullah nunjuk-nunjuk begini, sampaikan sama seluruh bangsa Indonesia, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Beliau sambil gigi geram beradu menahan marah. Tangan sebelah kiri terkepal karena menahan marah, bukan melampiaskan tapi ditahan. Aku sambil nunjuk dadanya gini, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad murka. Aku Rasulullah Muhammad benci terhadap orang yang mengaku dzurriyyahku, keturunanku, mengaku nasabku, mengambil silsilah nasabku, digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat. Kedalam banyak nipu orang pakai nama Rasulullah buat ngambil uang itu. Itu kan darahnya kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, buka saya muslim, man rosyana falaysa minna. Buka kitab saya muslim, man rosyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami golongan kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Jadi Rasulullah Muhammad itu ketahuan asli atau nipunya kiai. Itu kalau Rasulullah Muhammad dijumpai dalam mimpi atau pengalaman spiritual, pasti mengajarkan Al-Quran atau hadis. Dan tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Tidak mungkin bertentangan dengan fakta ilmiah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ucapan Rasulullah ketika hidup, dengan fakta ilmiah, dipastikan itu bukan Rasulullah. Atau pura-pura mimpi, halusinasi. Gitu. Jadi Rasulullah sudah mengancam, khususnya yang diancam seluruh klan Ba'alawi. Jangan lagi setelah ini mengaku dzurriyyah Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, man rosyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan termasuk golongan kami, jamaah kaum muslimin. Jangan kau gunakan nama Rasulullah untuk menginjak umatnya, untuk menghina umatnya, untuk memeras darah dan keringat umatnya. Rasulullah marah. Paham? Kalian itu bukan keturunan. Kalau kalian memang keturunan, datang ke sini untuk tes DNA 7 kali 24 jam. Kami tunggu. Nggak punya uang, kami bayar. Sedia dukung tumbuhnya, Pak. Setuju, ya? Setuju. datang ke sini ke barat ya. Ke barat ke Rodatul Fatihah. Ya. Kita patungan. Ya. Saya bayarin nanti. 7 kali 24 jam. Kalau enggak, jangan ngaku lagi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Penipu kalian itu. Kemudian mimpi saya yang ketiga, itu saya di